Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang pengembangan karakter atau karakter building. Di 2 minggu kemarin kita sudah belajar tentang hukum atau prinsip 90-10, di mana 10% itu tidak bisa dikuasai oleh kita atau tidak bisa diberikan intervensi oleh kita, tapi 90%-nya sebetulnya bisa. Jadi kalau misalnya pagi-pagi kita memilih sesuatu hal yang positif, tidak menutup kemungkinan dalam sehari penuh itu kita akan mendapatkan hal-hal baik. Tapi kalau pagi hari kita memilih hal yang negatif, maka tidak menutup kemungkinan juga di dalam satu hari tersebut kita akan mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kemudian minggu kemarin kita sudah belajar tentang kejujuran, bagaimana seorang supir menguji kepada seorang ulama. Saat itu ulama memberikan pembayaran uang transportasi, kemudian supir memberikan kembalian dengan dilebihi 20 sen. Jadi bagaimana ulama tersebut berperang dalam dirinya, apakah 20 sen ini akan diberikan kembali pada supirnya atau akan dibawa saja karena menurut nilainya juga sedikit, kemudian ya itu sudah diberikan oleh supirnya kepada dia. Sampai akhirnya pas dia sampai tujuan, ulama itu sampai tujuan memutuskan bahwa 20 sen itu dikembalikan kepada supirnya karena berpikir bahwa ini akan memberatkan saya kalau saya bawa, karena 20 sen itu adalah bukan hak saya, tapi haknya supir. Nah, sampai supir pun mengatakan bahwa saya menguji Anda sebetulnya, gitu kan. Nah, maka kita juga mungkin setiap hari atau setiap saat ada aja ujian-ujian untuk apakah kita bisa jujur atau tidak jujur. Nah, untuk hari ini, untuk minggu ini ada lagi sebuah cerita. Ceritanya adalah tentang seorang ahli bangunan. Nah, dia bekerja pada sebuah perusahaan besar real estate. Sudah berpuluh tahun dia bekerja, kemudian dia sangat dipercaya oleh pemilik real estate tersebut, sehingga ketika dia memutuskan ingin berhenti, seorang ahli bangunan ini memutuskan untuk berhenti pensiun dan menyampaikan kepada pemilik real estate tersebut. Nah, pemilik real estate ini merasa sangat kehilangan, merasa sangat sedih karena akan ditinggalkan oleh seorang pekerja atau seorang pegawai yang sangat dipercaya dan sangat baik, gitu. Tapi karena keputusan ahli bangunan ini sudah bulat, meskipun dia tahu bahwa kalau dia mengundurkan diri, dia akan kehilangan penghasilannya. Dia tidak akan mendapatkan penghasilan selama bulan-bulan selanjutnya. Tapi dia tetap bersikeras untuk berhenti bekerja di tempat real estate tersebut, karena dengan pemikiran bahwa dia ingin lebih banyak waktu dengan keluarga dan lebih banyak waktu untuk di rumah. Kemudian karena pemilik real estate ini tidak bisa menolak atas pengunduran diri dari ahli bangunan ini, akhirnya pemilik real estate ini bilang, ya sudah kalau begitu tolong buatkan rumah buat saya yang terakhir. Nah, tolong buatkan rumah buat saya pemilik real estate itu yang terakhir. Nanti setelah rumah itu selesai, kamu selesaikan, kamu boleh pensiun, kamu boleh mengundurkan diri. Nah, kemudian ahli bangunan ini menyanggupi, meskipun dalam perasaannya, dalam hatinya itu terasa berat karena dia ingin segera istirahat, karena dia ingin segera berhenti, karena dia ingin segera bisa menikmati waktu dengan keluarga. Nah, tapi dia karena diminta syarat oleh yang memiliki real estate ini membangun rumah project yang terakhir, maka dia menyanggupinya. Nah, akhirnya karena dia merasa
tidak sepenuh hati karena dia merasa keberatan sebetulnya, tapi dia juga mengerjakan. Nah, mengerjakan apa yang diminta real estate ini, akhirnya pekerjaannya, bangunannya, rumahnya dikerjakan asal-asalan. Dia mengambil barang-barang yang seadanya, dia mengambil bahan-bahan bangunan yang seadanya. Kemudian dia juga mengerjakannya tidak sepenuh hati, mengerjakannya ya sekedarnya, gitu kan? Mengerjakannya sekedarnya. Jadi sampai akhirnya rumah itu menjadi karya terakhir dia, tetapi bukan yang terbaik. Tetapi rumah yang terakhir dia buat itu bukan yang terbaik, karena dia mengerjakannya sekedarnya, karena dia mengerjakannya tidak sepenuh hati, karena dia mengerjakannya tidak sungguh-sungguh, karena dia mengerjakannya asal-asalan, sehingga rumahnya yang jadinya juga asal-asalan. Nah, setelah dia merasa bahwa rumah yang terakhir ini selesai, kemudian dia disampaikan kepada pemilik real estate. Pak, rumah yang Bapak minta dibuat yang terakhir sudah saya selesaikan, silahkan Bapak lihat, gitu. Kemudian pemilik real estate itu, yang notabene adalah bosnya, yang sebenarnya adalah bosnya, datang ke tempat, datang ke rumah yang dibuat terakhir oleh ahli bangunan ini. Nah, setelah melihat, kemudian bosnya memberikan kunci rumah tersebut kepada ahli bangunan tersebut. Jadi bosnya memberikan kunci pada ahli bangunan. Kemudian bosnya bilang, Pak, Mas, rumah ini adalah rumah yang aku siapkan, yang aku hadiahkan kepada kamu. Jadi ini adalah rumahmu. Ini adalah hadiah dari kami sebagai tanda terima kasih kami kepada kamu yang sudah bekerja pada kami puluhan tahun. Mohon diterima. Kemudian ahli bangunan itu menerima kunci itu dengan penuh rasa penyesalan sebetulnya. Senang tapi penuh rasa penyesalan. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa rumah yang dia kerjakan itu adalah buat dirinya. Rumah terakhir tersebut yang dikerjakan oleh dia itu adalah untuk dia dan keluarganya. Kalau dia tahu bahwa itu adalah rumah yang akan diberikan oleh bosnya untuk diri dan keluarganya, mungkin dia akan memilih bahan-bahan yang terbaik. Mungkin dia akan mengerjakan rumah itu sebaik mungkin. Mungkin dia akan memilih, bersungguh-sungguh, tidak sepenuh hati, tidak setengah-setengahnya, tidak setengah hati, tapi sepenuh hati mengerjakannya, dengan sungguh-sungguh mengerjakannya. Sampai rumahnya jadi, sampai rumahnya bagus. Dia akhirnya menyesal. Jadi di akhir karyanya, dia membuat karya dengan setengah hati, asal-asalan, dan ternyata karyanya itu, rumahnya itu untuk dirinya. Nah, ini adalah sebagai gambaran cerita buat kita semua. Kadang-kadang kita tidak sadar, ada peristiwa-peristiwa, ada hal-hal yang penting buat diri kita, tapi kita malas. Kemudian kita mengerjakan setengah-setengah. Kemudian kita mengerjakan tidak sepenuh hati. Misalnya seperti belajar secara online ini, sebetulnya kita bisa belajar sungguh-sungguh. Sebetulnya kita bisa memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Tapi karena malas, karena hawa nafsu, kadang-kadang guru mengajar secara online ditinggal tidur. Guru mengajar secara online tidak ikutan. Guru memberi tugas tidak dikerjakan, tidak dikumpulkan. Nah, akhirnya nanti saat mengetahui nilainya, saat mengetahui rapotnya tidak baik, itu akan menjadi sebuah penyesalan. Nah, kadang-kadang kita juga tidak memperhatikan, tidak mau berpikir dulu hal-hal yang datang pada kita, sehingga kadang-kadang salah mengambil keputusan, salah mengambil jalan, kadang-kadang tidak memilih jalan terbaik, tidak memilih hal yang lebih positif, sehingga akhirnya apa yang kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi demikianlah cerita ahli bangunan yang akhirnya menyesal karena karyanya yang terakhir bukan karya terbaik,
dan ternyata rumahnya itu adalah diberikan pada dia. Untuk kita maka berusahalah selama kita bisa, selama kita mampu, selama kita ingin menjadi orang yang baik, ingin jadi pribadi yang baik, berusahalah sepenuh hati untuk mengerjakan semua tugas, untuk mengerjakan semua peran sebaik-baiknya. Demikian untuk cerita minggu ini. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan.